If people hold on to the belief, then there goes skepticism. However, if people have already started to hold on to skepticism, then there goes the belief. Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tapi, jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan. Ini kata Sir Francis Bacon ya teman-teman ya. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, channel Rafis dan Sanum pastinya. Yes. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu happy ya, selalu seneng ya. Oke. Well, balik lagi di video aku ya teman-teman ya. Seperti biasa nih teman-teman, aku lagi ngelakuin kegiatan sehari-hari aku. Dan kali ini aku mulai dengan cuci baju dulu ya teman-teman ya, alias ngegiling baju. Tapi sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang sudah klik video dari Rafis dan Sanum. Mudah-mudahan kalian ini semakin bertambah rezeki ya teman-teman ya, karena memudahkan orang lain pasti juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alright, aku udah ambil sabun ya. Oke, dan aku mau nyuci botol ukuran untuk botol ukuran sabunnya yang buat nyuci itu loh teman-teman. Kan sayang banget ya teman-teman ya, karena di tutup botolnya itu kan masih ada bekas-bekas sabun kan. Jadi kalau nggak aku pakai itu sayang banget. Well, sekarang aku mau balikin lagi untuk sabun cuci baju aku ke tempatnya lagi. And now aku udah ready nih teman-teman buat masak pastinya, bertempur dengan pekerjaan sehari-hari. Let's go. Well. Apa aja ya yang mau dimasak hari ini? Dimulai dengan aku mau ngangetin sayur aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin kan aku masak tahu tauco, tahu sama ikan asap tauco aku campur gitu kan teman-teman ya. Nah, karena masih sisa, jadinya mau aku angetin dulu gitu loh teman-teman. Sayang kan kalau misalkan apa yang kita masak terus nggak habis dan dibuang gitu aja. Aduh, itu sayang banget ya teman-teman ya, karena kita belinya dengan uang, nggak beli dengan daun. Cuman ada juga sih yang memang nggak suka, istilahnya itu yang kemarin diangetin lagi itu ada juga yang emang nggak suka ya teman-teman ya. Tapi nggak sama aku. Kalau aku alhamdulillah, walaupun itu kemarin ya udah diangetin, dimakan lagi masih masuk gitu di perut aku, karena aku mikir uang buat belinya itu sayang gitu teman-teman ya. Mau basir banget kan kalau dibuang gitu aja, sedangkan masih layak makan gitu kalau kita angetin. Tapi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing ya teman-teman ya, karena memang beda-beda gitu. Setiap orang itu memang punya prinsip dan punya selera masing-masing. Well. Sekarang langsung aja dimulai dengan aku mau potong-potong sayur sop aku ya teman-teman ya. Jadi udah lama banget aku tuh nggak bikin sayur bening teman-teman. Jadi sekarang aku mau bikin sayur bening dulu. Oke, dan ini aku ditemenin sama anak-anak aku ya teman-teman ya, karena anak-anak aku tuh nggak betah di dalam, jadi pengen nemenin aku. Tapi ya nemenin aku juga nggak lama-lama ya teman-teman, karena kalau udah aku tuh udah mulai tumis-tumis bumbu gitu kan, udah mulai bau gitu kan ya. Nah pasti nggak mau, mintanya masuk ke kamar. Alhamdulillah sih anak-anak aku tuh masih bisa disambi-sambi begini ya teman-teman ya. Ya istilahnya itu dalam bahasa Jawanya itu dilala gitu teman-teman ya. Dilala kalau orang tuanya itu mau kerja ya bisa gitu, disambi-sambi itu bisa, alhamdulillah. Oke teman-teman, aku sambil nyangin sayur sopnya ya teman-teman ya. Jadi pas kemarin aku beli, aku tuh lupa teman-teman, harusnya kan habis kita beli dari pasar harusnya kan langsung disiangin gitu kan ya. Tapi aku tuh nggak nyiangin teman-teman, karena kan waktu itu aku tuh capek gitu loh habis dari pasar. Terus sebelum dari pasar itu aku udah ribet dan riwah dengan pekerjaan rumah, jadi aku nggak ada tenaga untuk nyiangin sayur. Akhirnya waktu food prep itu cuma aku masukin aja di food container maksudnya teman-teman ya. Oke, aku sambil kupas-kupas kentang ya teman-teman ya. Jadi ini tuh aku beli kalau nggak salah udah seminggu yang lalu ya teman-teman. Udah seminggu aku beli. Alhamdulillah ditaruh di kulkas itu masih awet. Jadi aku nggak perlu bolak-balik pasar setiap hari.
Oke, dan ngomong-ngomong, hari ini aku mau masak sop ayam lagi, sop sosis. Aku mau bikin sop sosis doang sama apa ya kemarin ya, sama goreng tempe doang teman-teman. Jadi aku bikin tempe tepung gitu kan. Iya, soalnya kan aku kemarin udah masak apa tuh, ikan tahu tauco kan masih ada kan ikannya. Jadi aku nggak masak protein hewani lagi karena udah aku angetin untuk protein hewaninya. Jadi hari ini aku cuma bikin sayurnya doang dan goreng tempe doang. Nah, aku sambil potong-potong kentang nih teman-teman. Ngomong-ngomong, teman-teman, masak apa sih hari ini? Kalau misalkan kalian gak masak, kalian cuma beli lauk aja. Kalian belinya lauk apa teman-teman? Barangkali dari share dari teman-teman ini, apa namanya, aku bisa terinspirasi untuk jadi menu masakan aku besok gitu loh teman-teman. Ngomong-ngomong, teman-teman masak apa hari ini? Bisa ikutan komentar ya. Komentar di bawah ya teman-teman ya, biar aku tuh tahu kalian itu masak apa gitu. Nah, aku udah keluarin sosis-sosis aku nih teman-teman. Jadi ini sosisnya siap banget buat aku iris-iris. Karena aku kan di freezer masih punya sosis gitu teman-teman ya, masih ada. Jadi yang aku punya tuh sosis sama otak-otak doang, sama cumi-cumi asin ya. Aku udah nggak punya lagi apa-apa teman-teman. Makanya aku udah plan gitu ya. Aku udah rencana aku mau ke pasar karena aku tuh udah kehabisan bahan pangan di kulkas aku. Oke. Nah, aku udah siapin wajan legend aku ya teman-teman ya. Jangan salah, ini tuh wajan impor ya teman-teman. Impor dari zaman dulu gitu ya, legend banget. Aku bawa dari kampung, aku bawa ke Jakarta gitu teman-teman ya. Dan masih bertahan dengan wajan hitam aku yang udah gosong ini. Biarpun hitam tapi kan manis. Alright. Nah, jangan lupa kalau udah dikasih minyak goreng sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Soalnya kan ini cuma buat numis doang kan, jadi dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oh iya, untuk bumbunya biasanya sih aku tuh ulek ya teman-teman ya. Untuk bumbunya itu kan bawang putih gitu kan, diulek gitu. Tapi karena aku tuh lagi super duper males banget, jadi aku itu enggak ngulek gitu teman-teman ya. Karena saking lagi malesnya, aku cuman geprek aja bawang putih doang. Jadi cuman bawang putih aku kupas, aku geprek karena kebetulan kan bumbu-bumbu aku juga udah mau habis kan. Bisa dibilang emang udah habis gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak punya banyak stok bumbu, jadi ya udahlah aku keprekin aja untuk bawang putihnya. Tapi rasanya masih tetap enak kok teman-teman, karena kan versi orang masak sop itu kan macam-macam ya. Ada yang diulek dengan bawang putih diulek, ada juga yang dikeprek gitu kan bawang putihnya, ada juga yang cuma pakai bumbu racik doang gitu. Memang kan variasinya banyak sekali ya teman-teman ya. Dan kali ini aku mau bikin sopnya dengan bawang putih keprek. Oke teman-teman, karena bumbunya udah matang, terus udah aku kasih air juga. Jangan lupa kasih airnya secukupnya aja ya teman-teman ya. Jangan sampai banjir-banjir juga gitu. Pokoknya menyesuaikan dengan bumbu yang kita pakai gitu teman-teman, biar rasanya itu juga enak dan pas. Dan jangan lupa dikasih garam, micin. Kalau misalkan kalian pakai micin juga boleh pakai micin, karena aku juga termasuk orang yang pakai micin juga ya teman-teman. Yang penting masih dalam ambang batas wajar gitu ya, kan nggak apa-apa kan, nggak banyak-banyak gitu loh teman-teman. Terus kalau misalkan mau dikasih roiko juga itu lebih enak lagi ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai ayam atau sapi, whatever, selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah, karena sambil aku nunggu sopnya itu mendidih gitu teman-teman ya, buat aku masukin sayurnya, jadi sekarang aku sambil potong-potong tempe ya teman-teman ya. Pokoknya menjadi ibu itu kita harus serba gercep, jangan sampai ada waktu yang kosong gitu teman-teman. Nah, sambil nunggu sopnya matang, aku mau potong-potong tempenya dulu. Oke, karena kayaknya udah mau mendidih teman-teman ya, jadi sambil aku aduk-aduk gitu ya sayur sopnya ya teman-teman ya. Nah, jadi tuh ceritanya kemarin daun bawang apa ya yang udah aku ambil ya. Ada sayur yang udah aku ambil itu apanya ya, daun bawangnya atau apanya gitu. Jadi ini tuh sayur sopnya nggak komplit ya teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, yang penting walaupun nggak komplit ya nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa karena tadi bumbunya cuman bawang putih keprek. Nah, ketika kita udah matang dikasih bawang goreng teman-teman, jadi biar lebih nikmat. Alright.
Alright, sayur sop aku udah mateng. Sekarang aku mau ngambil tepung aku ya teman-teman ya. Untuk bikin tempe tepung aku pakai metode zaman dulu ya teman-teman. Ya, jadi aku pakai tepung beras dicampur tepung terigu, terus aku kasih bumbu tempe yang aku bikin sendiri juga. Aku ulek sendiri juga bumbu tempenya, cuma nggak setiap masak aku ulek ya teman-teman ya. Jadi yang kayak yang udah pernah aku bilang, kalau untuk bumbu tempe itu aku bikin udah langsung banyak gitu teman-teman, karena udah ada pengawetnya, garamnya kan, jadi nggak masalah, jadi nggak perlu tiap masak itu aku ngulek bumbu tempe. Walaupun sekarang udah ada bumbu racik ya teman-teman ya, tapi aku memang lebih suka bikin bumbu sendiri begini teman-teman. Nah, dan sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman ya kalau misalkan agak noise atau agak bising, karena aku ini dubbingnya di luar ya teman-teman, karena kebetulan anak aku itu udah pada tidur. Jadi kalau aku dubbing di dalam otomatis bakal ngeganggu anak aku yang tidur. Jadi aku dubbing di luar. Kalau ada suara bising gitu mohon dimaklumin ya teman-teman ya. Alright, jadi gampang banget ya teman-teman ya, tinggal tepung terigu sama tepung beras itu aku campur teman-teman. Jadi aku tuh nggak full tepung terigu karena kalau full tepung terigu tuh hasilnya lembek banget ya teman-teman ya. Aku kurang seneng kalau langsung dimakan sih it's okay gitu, tempe goreng cuma pakai terigu langsung dimakan sih nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau dimakannya itu buat ntar siang atau buat ntar sore gitu nggak enak banget teman-teman, dengan kondisi tempe yang cuma terigu doang gitu kan lembek banget. Aku lebih suka dikasih tepung beras, jadi biar ada sedikit ya agak keras gitulah ya, nggak keras banget juga nggak enak ya teman-teman ya buat dimakan. Jadi sedang-sedang aja gitu, kriuk-kriuk gitu nanti hasilnya teman-teman. Alright, kalau misalkan teman-teman ada daun bawang bisa ditambahkan daun bawang ya teman-teman ya. Tapi karena aku tidak punya daun bawang, jadi aku cuma pakai bahan seadanya. Cuma tepung terigu, tepung beras, kasih bumbu tempe, kasih air, udah deh langsung aku bikin tempe gorengnya. Jadi nggak pakai daun bawang ya teman-teman ya. Atau dulu di kampung tuh aku inget ya pernah aku dimasakin saudara gitu ya, pakainya tuh daun kucai. Tahu nggak teman-teman daun kucai itu apa? Jadi dipotong kecil-kecil gitu loh teman-teman. Tapi aku juga nggak tahu di sini, kayaknya nggak ada gitu di Jakarta ya. Dulu tuh aku tahu daun kucai itu di kampung gitu. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman adakah daun kucai yang biasa dipakai untuk masak? Bisa ikutan komentar di bawah ya teman-teman. Well, tempe aku udah mateng nih teman-teman. Udah seneng banget nih, aku udah lapar banget, rasanya udah pengen makan gitu ya. Sopnya udah mateng, terus tempenya udah mateng, dan tadi juga aku udah ngangetin tahu ikan ikan asap aku udah aku angetin juga. Jadi sekarang aku langsung mau makan aja. Thank you banget buat teman-teman yang sudah ikutin video aku dari awal hingga akhir. Thanks banget ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman ya. Finally, aku Umi-nya Raffi dan Sanum pamitan dari channel YouTube Raffi dan Sanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See.